Selamat malam pemirsa, kurang lebih sudah sekitar 3 minggu yang lalu masyarakat Indonesia memberikan suaranya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta juga wakil rakyat. Nah, selama kurang lebih 3 minggu pasca pencoblosan suara tersebut pemirsa mengemuka di permukaan mengenai adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pada saat pemungutan suara dan juga pada saat rekapitulasi suara. Bahkan ada daerah di mancanegara, kemudian juga di tanah air yang terpaksa harus dilakukan pemungutan suara ulang. Lantas bagaimana Bawaslu melihat adanya dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu khususnya pasca pemilu? Saya langsung pemirsa mengajak Anda untuk kembali berbincang dengan Ketua Bawaslu yaitu ada Bapak Rahmat Bagja. Selamat malam Pak Rahmat Bagja. Ketemu lagi kita di sini. Sebelum pemilu kita ngobrol juga soal bagaimana pelaksanaan pemilu nanti ke depannya. Dan sekarang kita akan berbicara pasca pelaksanaan pemilu. Tapi sebelumnya pemirsa kita simak sebuah informasi berikut ini terlebih dahulu. Ini kita lihat pemirsa, 7 PPLN tersangka kecurangan pemilu di Malaysia segera disidang. Kemudian begini modus 7 PPLN Kuala Lumpur markup data pemilih pemilu 2024. Nah, ini ada beberapa informasi-informasi yang terjadi soal kecurangan penyelenggaraan pemilihan umum di mancanegara. Tapi saat itu juga Pak Rahmat Bagja, kita ingat sekitar 2 atau 3 hari yang lalu masyarakat Indonesia heboh soal data berupa diagram batang yang hilang di aplikasi Sirekap. Padahal banyak orang yang kemudian mereka itu mencoba meng-cross-check data-data yang sudah masuk, suara-suara yang masuk melalui Sirekap. Bawaslu melihat hilangnya data-data dari Sirekap ini gimana sih Pak? Apakah ini sebuah hal yang wajar atau gimana? Pertama, sebenarnya ini sudah 3 hari setelah pemungutan suara, kemudian terjadi persoalan ya, konversi gambar ke angka bermasalah dan menampilkan diagram yang agak bermasalah. Kemudian kami sampaikan surat kepada KPU untuk melakukan perbaikan terhadap sistem rekapitulasi. Tapi dengan catatan bahwa upload C hasil itu tetap dilaksanakan. Karena harus kita akui bahwa ada satu keberhasilan Sirekap menurut kami yang patut kiranya itu tetap dilakukan, yaitu upload C hasil. Yang bermasalah adalah bagaimana sekarang angka dari image ke angka itu yang bermasalah dan kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram itu. Nah, itu yang kemudian dicari orang. Tapi itu juga hal-hal itu membuat masyarakat ingin tahu kan. Dia cek C hasil, dia cek diagramnya. Nah, ada ketidaksesuaian, ada permasalahan dan lain-lain. Dan 3 hari atau 4 hari setelah itu kami melakukan rekomendasi kepada KPU, meminta saran perbaikan, menyampaikan saran perbaikan. Dan baru sekarang kemudian katanya kemarin pernah 1-2 hari itu pernah terjadi perbaikan. Kemudian tetap terjadi juga. Nah, akhirnya pada beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu kemudian dihentikan. Nah, persoalannya berarti kok tidak selesai perbaikannya. Yang namanya sistem kan, itu kadang up and down wajar. Tapi kemudian kalau kemudian harus dihentikan terus-menerus itu tidak wajar. Oleh sebab itu, kalau sudah perbaikan maka mau tidak mau ditampilkan kembali. Karena masyarakat sudah kadung ya, sudah kadung itu melihat ini sebagai sebuah sumber informasi pendukung terhadap proses rekapitulasi berjenjang yang sekarang sedang berjalan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi kami menunggu teman-teman KPU untuk memperbaiki sistem ini dan kemudian mengupload kembali, menampilkan kembali diagram tersebut. Ya. Kemudian itu berarti sudah didiskusiin nggak sih sama KPU setelah Sirekap itu hilang atau sebelum Sirekap itu data-datanya yang diagram itu nggak muncul di aplikasi Sirekap, KPU ada ngomong ke Bawaslu dulu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau itu nggak ada. Kalau itu nggak ada. Kalau sampai sekarang kan belum muncul juga. Nah, KPU sudah ada penjelasannya nggak? Atau mungkin Bawaslu sudah koordinasi gitu dengan KPU, Pak? Sampai sekarang belum ya. Kami akan tanyakan memang dalam beberapa hari ini kok kenapa tidak muncul kembali. Dalam sistem kan ada perbaikan. Kalau perbaikan seharusnya ada mulai perbaikan kan. Dengan itu kemudian ditampilkan kembali. Sampai sekarang belum ada. Kami kemungkinan akan setelah PSU di Kuala Lumpur yang besok lusa akan dilaksanakan. Kita akan menanyakan kembali kepada KPU untuk tentang Sirekap ini. Yang untuk menampilkan hasil ya terhadap
konversi gambar dan angka. Nah, kalau begitu sudah ada laporan belum Pak soal Sirekap ini dari masyarakat dalam 3 hari belakangan ini, 2 atau 3 dalam hari 3 belakangan hari ini tidak, atau tapi dalam beberapa parpol, hari yang lalu itu caleg? ada, dalam beberapa hari itu ada, tapi tidak memenuhi syarat materialnya tidak terpenuhi. Tapi kemungkinan kami akan melakukan penelusuran di tingkat Bawaslu provinsi untuk menyampaikan kepada kami terkait kebutuhan dan juga permasalahan Sirekap di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Sekarang misalnya teman-teman melaporkan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, misalnya menunggu form D hasil yang ada dalam Sirekap itu lama, dan kemudian menunggu sampai berapa jam baru kemudian bisa download form D hasil itu yang ada di tingkat kecamatan. Itu juga salah satu trouble ya pada saat di rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Kan ini sebetulnya Sirekap itu datanya yang hilang, diagram itu yang hilang kan karena mungkin sempat menimbulkan polemik ketika ada angkanya sekian, justru ketika dibaca mungkin semua sebuah sistem angkanya jadi berubah, jadi perhitungan suaranya jadi ada yang gede banget, ada yang mungkin kecil banget gitu. Tapi kalau menurut Bawaslu sendiri, perlu nggak sih dilakukan katakanlah audit forensik untuk Sirekap ini? Yang pertama kita harus cek adalah ketika dilakukan audit, apakah sistem itu terbuka atau tidak ya. Nah, dibuka sehingga kemudian mengganggu sistem informasi yang ada dalam KPU itu sendiri. Bisa di breach atau tidak. Nah, kalau audit kan harus dibuka gitu. Ketika dibuka, saya nggak ngerti lah teknikalnya. Ketika dibuka, apakah kemudian bisa rentan terhadap serangan dan lain. Nah, itu yang harus patut diperhitungkan. Nah, kalau kemarin sih beberapa minggu lalu ya, teman-teman KPU katanya bersedia untuk dilakukan audit terhadap sistem informasi yang ada di KPU. Dan saya kira bisa juga dengan dengan kemauan sendiri ya untuk kemudian menyampaikan kepada publik kami siap untuk diaudit, dan ada beberapa statement mereka bilang siap untuk diaudit. Dan apakah pintunya dalam KPU atau kemudian Bawaslu melalui penanganan pelanggaran atau bagaimana kita belum tahu juga. Kita sekarang lagi proses ya di teman-teman provinsi untuk kemudian melihat Sirekap ini apakah mengganggu proses-proses yang ada dalam perhitungan jenjang manual ini, yang rekap berjenjang ini. Tapi kalau menurut Pak Rahmat Baja sendiri, sebetulnya penting nggak sih Sirekap ini? Karena kan sudah pernah disampaikan oleh Komisioner KPU sendiri bahwa Sirekap ini bukanlah hasil dari real count KPU, tapi berfungsi untuk cross check saja. Tapi sebenarnya penting nggak sih Sirekap ini sendiri? Sirekap ini adalah, ya kalau kita lihat C hasilnya, itu adalah real count ya, yang ada di TPS. Kemudian seharusnya form D-nya juga ditampilkan ya, ditampilkan, dan juga seluruh proses-proses yang ada dalam tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, DB misalnya itu juga bisa ditampilkan dalam Sirekap. Sehingga kemudian masyarakat bisa menilai semua proses yang ada dalam sistem informasi ini terbuka. Dan kemudian masyarakat sekarang teman-teman bisa melihat kalau kita lihat di rekapitulasi yang berjenjang itu, maka itu disiarkan, ada yang disiarkan dalam YouTube, ada yang kemudian bisa dilihat di luar, sehingga kemudian dilihat proses-proses yang terjadi pada saat rekapitulasi. Nah, gambaran-gambaran tersebut dalam angkanya akan terlihat dalam Sirekap. Itu yang paling penting, kemudian masyarakat tahu perkembangan naik turunnya suara dan lain-lain. Itu penting juga ke depan sebagai sebuah sumber informasi di luar rekapitulasi manual yang akan dipakai memang. Yang ini akan dipakai. Yang akan dipakai dalam penetapan hasil ke depan. Jadi karena ini sudah di launching dan kemudian sudah dalam tanda quote unquote itu dia terbuka, kan jadi pertanyaan ketika ini ditutup. Iya, ketika ditutup berarti ada trouble dong. Ini kan bentuk pengakuan dari KPU terhadap permasalahan Sirekap. Tapi Bawaslu ngerasa penting nggak sih Pak untuk meminta keterangan dari KPU mengenai polemik Sirekap ini? Sudah beberapa kali kami kirim surat dan sudah dijawab. Dalam waktu 2-3 hari ini? 2-3 hari ini belum. Tapi setelah beberapa hari setelah rekapitulasi, kami menanyakan tentang Sirekap, tentang permasalahan yang misalnya angka di TPS tiba-tiba jadi 80.000,
Nah itu kan perlu ditanyakan kepada KPU, kenapa sistemnya seperti ini? Kenapa seperti ini? Tapi dijawab sangat normatif oleh teman-teman KPU. Apa jawabannya? Saya lupa ya, tapi ya ada jawaban teman-teman itu bahwa ini sudah dirancang demikian, bahwa sudah melalui sebuah uji dan lain-lain. Maksudnya jawabannya adalah sesuatu yang berbau teknis, begitu Pak? Iya. Oke, baik. Nah ini soal Sirekap juga, kita ketahui bahwa tadi kita sempat putar juga ya Pak informasinya, ada salah satu pakar telematika juga yang melaporkan soal Sirekap ini justru bukan kepada Bawaslu, kalau nggak salah kepada pihak kepolisian. Bagaimana Pak Bawaslu menilai soal ini, tapi nanti pemirsa kita bahas usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.